kagum dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Kita boleh kagum dengan pelayanan Elia. Kita boleh kagum dengan pelayanan Yeremia karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah. Tetapi hanya satu pernyataan yang Yesus katakan ketika Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Di situ Yesus nyatakan, berbahagialah engkau Simon Petrus bin Yunus. Dan ini menurut saya, saudara, ada orang yang bangga karena melihat pelayanan seperti Yohanes Pembaptis. Ada hamba Tuhan sekarang pelayanannya seperti Yohanes Pembaptis, membaptis banyak orang, ya bangga. Ada orang yang bangga melihat membanggakan hamba Tuhan pelayanannya seperti Elia, penuh dengan kuasa dan mujizat, boleh terjadi. Ada juga orang yang bangga karena orang melihat pelayanannya seperti Yeremia, penuh tetesan air mata, saudara, sering dengan menangis. Tetapi Yesus katakan bukan itu yang mendatangkan kebahagiaan, tetapi pengakuan kepada Yesus sebagai Mesias. Dan disitulah Yesus katakan kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon Petrus bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kebahagiaan kita sebagai seorang hamba Tuhan adalah diawali dari kita percaya dan mengaku Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat kita. Amin, saudara. Dan saya yakin bukan kebahagiaan banyaknya jemaat. Awalnya karena kita semua mungkin merintis, saudara. Kalau sekarang ada yang bahagia jemaatnya banyak, puji Tuhan. Tetapi kita mengawali kebahagiaan yang sekarang kita nikmati, awalnya kuncinya itu dari Yesus Kristus. Amin. Kuncinya adalah Yesus, pengakuan kita, iman kita kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kemana saudara pergi melangkah, asal dengan Yesus yang menjadi kunci kehidupan kita, pasti ada kebahagiaan. Ya, saya Kamis yang lalu itu ditelepon oleh pelatih di Purboyo jam 4:49, saudara. Saya harus melayani jam 6 pagi. Wah, siap nggak siap harus melayani. Ini pun saya pelayanan hari ini saya buka itu jam 6, saudara. Saya baru tahu kalau saya ini melayani di sini. Wah, pikir saya nggak mau datang nih. Pikiran 12 hari hujan lewat mana ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan saya senang bisa ada di tengah-tengah saudara. Dan ini gereja yang bagus, luar biasa. Saya katakan kepada pemilik gereja, wah gerejamu adem, ya, enak, saya senang. Dan Ibu Gembala bilang lebih adem lagi kalau nanti saya dengan firman Tuhan, katanya. Ya, firman Tuhan berarti saya nggak boleh menyinggung orang lain ini supaya hatinya adem semua. Jadi firman Tuhan hari ini, harapan saya saudara semua boleh merasakan ademnya firman Tuhan mengalir di dalam hidup. Dan kuncinya apa? Awali dengan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah awal dari kebahagiaan yang diucapkan Yesus kepada Simon Petrus, ya, supaya dia berbahagia karena pengakuannya. Tetapi di dalam ayat yang ke-20 saya juga berpikir, kenapa ya Yesus melarang pengakuan yang benar, tetapi dilarang untuk disampaikan, ya, supaya banyak orang seolah-olah tidak boleh tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Aneh kan? Seperti bertolak belakang, ya. Ketika Simon Petrus mengucapkan
pengakuan Yesus Mesias itu Yesus katakan berbahagialah engkau, tapi Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya jangan ia memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kadang firman Tuhan ini membingungkan kita. Satu sisi membahagiakan, satu sisi membingungkan. Tetapi saya yakin dan percaya tidak semua orang mendapat karunia untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kita jangan memaksa untuk orang punya pengakuan Yesus adalah Mesias, sekalipun kita punya tanggung jawab untuk memberitahukan tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi jangan kecewa kalau kita melayani Tuhan ditolak. Saya memberitakan Injil ditolak juga tidak masalah, karena ada orang berkata demikian, apa Bapak pernah mati? Kalau Yesus itu juru selamat dan ada surga dan neraka, saya katakan, apakah kamu harus mati dulu baru percaya? Ya, ada ngerti surga dan neraka. Dan saya juga katakan secara rasional, apakah engkau mau merasakan sakit dulu baru bisa? Jangan bisa diterima dengan rasional, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci dari kebahagiaan dimulai dari pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Dan itu saudara dan saya pilih. Saya yakin ketika saya juga mau menginginkan ketika saudara membuka kunci pintu gereja saudara-saudara yang saudara ingat, saya melayani Tuhan. Amin. Seberapa banyak jiwa yang datang saudara melayani Tuhan. Kemarin minggu saya juga ragu, waduh hujan 12 hampir 13 hari. Apakah ada jemaat yang datang? Saya pikir tidak ada yang datang. Saya bangun pagi 3:30, saya ngepel gereja, dan ketika saya ngepel gereja, di dalam hati saya ada suara begini, saudara. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Saya kerjakan dengan ini tema gereja ini luar biasa. Ya saudara, apa ini? Taat, setia, jujur, tanggung jawab. Nah, memang kita harus lakukan sebagai seorang hamba Tuhan. Slogan ini harus kita kerjakan. Ya, taat, jujur, tanggung jawab, setia, saudara, seberapa banyak yang Tuhan percayakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saya mau menyampaikan tentang kunci ini? Coba kita membaca di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 22 ayat yang ke-22. Memang kunci menggambarkan tentang pribadi Yesus. Ternyata ada alat bantu di sini yang lebih besar. Yesaya 22 ayat 22. Oh, Yeremia ya. Nah, catatan saya salah ya. Yesaya 22 ayat 22 ya benar. Ini jangan di depan ini salah, maka bingung saya susah. Ayat 21 yang kita pilihkan. Demikian bunyi firman Tuhan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ini ayat Perjanjian Lama menjadi satu nubuatan buat Yesus. Yesus adalah kunci. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kalau kita bandingkan dengan Wahyu 3 ayat yang ke-7. Saya akan menyampaikan firman Tuhan cepat saja, karena sudah ada request jangan lama-lama. Wahyu 3 ayat 7. Coba ditampilkan, Pak. Ya. Ini yang operatornya apa saya? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar,
yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya yakin dan percaya ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi Yesus adalah kunci. Kalau saudara pernah bekerja di hotel, atau setidaknya saudara pernah nginap di hotel, karyawan hotel itu, pegawai hotel itu nggak butuh membawa kunci. Seandainya kamarnya itu 100 kamar, dia nggak butuh bawa 100 kunci, terlalu membingungkan. Tetapi ada satu kunci saja yang bisa membuka 100 kamar itu, hanya satu kunci. Bukan seperti maling sepeda motor pakai kunci T, Yesus, bukan. Tapi ada namanya Mr. Key, ya. Atau Mr. K, tulisannya K-E-I gitu. Mr. Key. Jadi satu kunci tapi bisa membuka untuk 100 kamar. Padahal kuncinya sama ya. Tapi kalau kamar 001, ya misalkan 001 untuk buka kamar 002 kuncinya berbeda, tamu lain tidak bisa. Tapi kalau punya satu kunci yang namanya Mr. Key, itu bisa. Saya renungkan, luar biasa ini satu kunci. Karena apa? Karena saya pernah bekerja di hotel 3 tahun, jadi ngerti betul. Jadi saya lihat, perhatikan, karena segala sesuatu yang saya lihat dan saya dengar itu pasti saya renungkan, saya pikirkan, kok bisa begini? Kok bisa begini? Jadi kalau saudara berbicara dengan saya dengarkan saudara, saya renungkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kok bisa orang ini berkata demikian? Apa maksud dan tujuannya? Dan itu yang harus saya tangkap pesan ketika saya bertemu dengan saudara atau berbincang-bincang dengan saudara. Dan inilah satu kunci saja bisa membuka 100 kamar. Karena Mr. Key, orang bilang itu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah, kalau di alam yang nyata ibaratkan kunci itu master key ya. Mengapa saya ingin menyampaikan tentang kunci? Bukankah Yesus benar-benar kunci yang bisa membuka segala sesuatu? Amin. Amin. Ketika saudara berdoa nama Yesus yang kita pakai untuk membuka berkat Tuhan, membuka jawaban daripada Tuhan. Ketika kita mengusir setan, kita juga memakai nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, yang bisa melepaskan ikatan dari kuasa kegelapan. Jadi nama Yesus itu luar biasa, kunci dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Sangat sederhana, tetapi saya sangat diberkati dengan merenungkan firman Tuhan. Itu benar, kunci. Jadi kalau saudara ingat, pegang kunci, ingat Yesus ya. Jangan ingat yang memberi kunci, saudara. Ingat Yesus. Mungkin sepeda motor saudara dikasih orang, tapi terlebih daripada itu, saudara menerima kunci kendaraan itu karena saudara melayani Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara membuka gereja saudara, ingat, itu bukan karena orang tergerak, tetapi karena saudara melayani Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga gereja saudara ada kunci yang bisa dibuka dan ditutup. Ini pelajaran sangat sederhana, tetapi saya ingin firman Tuhan yang saya sampaikan teringat ya saudara. Mungkin saya dikasih ke pelayanan lagi 5 tahun yang akan datang, kalau dipercayakan, kalau enggak ya tidak apa-apa juga. Karena setiap minggu saya juga melayani kan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan yang kerinduan saya firman Tuhan tertanam dan teringat sederhana saja. Kalau saudara pegang kunci, ingat Yesus. Kunci apapun, persoalan kita, kuncinya ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita sakit, kuncinya oleh karena firman Tuhan, bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Bukankah Yesus yang membuka semua persoalan di dalam kehidupan? Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada juga
kunci yang menjadi penghalang. Kunci penghalang yaitu di dalam Lukas 11 ayat yang ke-52. Coba kita membaca, semakin orang pinter itu kadang banyak menjadi penghalang untuk membuka pintu berkat Tuhan. Lukas 11 ayat 52, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Dan ini katakan pengetahuan itu juga disebut kunci oleh firman Tuhan. Ya, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halang. Ini contoh yang nyata. Misalkan, maaf Pak Pendeta Gideon Joko, gerejanya bersih, bagus, saya senang. Di depan itu ada kunci, tapi kalau kunci gereja ini tertutup, dia kunci, orang nggak boleh masuk. Susah, ya seperti ini. Wah, aku ini gerejaku bersih kan gitu. Ada juga yang begitu kan, misalkan. Tapi pengetahuan adalah menjadi penghalang untuk seseorang kadang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang dia tampilkan hanyalah pengetahuannya saja, bukan iman, bukan bukan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu yang harus kita hindari. Semakin banyak orang menyampaikan pengetahuan, saudara, seringkali orang malah tidak memberikan kunci, ya saudara, yang benar untuk mengenal Tuhan. Ya, karena pengetahuannya yang sulit dimengerti. Mengapa saya tidak memakai bahasa Ibrani? Karena saya bahasa Ibrani juga nggak ngerti, saudara. Dan saudara mungkin juga nggak percaya kalau saya menyampaikan bahasa Ibrani dengan cara bahasa Ibrani. Dan saudara lebih baik menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana yang bisa kita lihat, bisa kita tangkap sehari-hari. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan yaitu menjadi kunci dari penghalang daripada kunci karena kemunafikan. Karena pengetahuan itu kadang-kala orang menjadi munafik, tidak jujur, tidak tulus dengan apa yang mereka sampaikan. Coba kita membaca di dalam Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat yang ke-19, saudara. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid memakai kunci yang ada di dunia ini, bersembunyi dari rasa takut. Ya, dari pernyataan firman Tuhan ini, murid-murid berkumpul di satu tempat dengan pintu yang terkunci. Berarti ada satu orang yang telah memegang kunci untuk menutup rumah itu. Maksud dan tujuannya apa? Bersembunyi dari ketakutan. Dengan pengetahuan, wah, kalau kita bersembunyi, tidak ada yang akan mengejar kita. Kita akan tersembunyi, terlindung dari tekanan yang orang-orang akan mereka memakai kunci dunia ini. Dan dari hal ini kita melihat bahwa kunci yang dibuat oleh manusia tidak berlaku oleh Tuhan Yesus Kristus. Faktanya apa? Firman Tuhan katakan ketika rumah itu terkunci, Yesus pun bisa masuk. Lewat kunci mana dia? Apakah dia ketok pintu, kuncinya mana? Tidak, saudara. Tidak dijelaskan di situ. Tidak ada Yesus tanya kunci, tolong bukakan pintu. Ini aku, tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, di saat mereka takut, saudara,
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kunci dunia bisa menyembunyikan diri kita sejenak, tetapi tidak mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, Dia memberikan damai sejahtera buat kita. Amin, saudara. Apakah ada saudara yang takut? Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, saudara. Karena Dia tidak terhalang dengan kunci buatan manusia. Dia ada di tengah-tengah kita. Apapun kekhawatiran kita, ketakutan kita, Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia katakan damai sejahtera. Dan ini firman Tuhan yang harusnya menyejukkan hati saudara dan saya. Amin. Ada damai sejahtera di tengah-tengah kekhawatiran. Tadi saya khawatir juga, ini saya lewat mana? Sementara 12 atau 13 hari hujan, kampung sebelah saya ada yang hanyut sampai sekarang belum ketemu. Tetapi saya harus bertanggung jawab melayani firman Tuhan, saudara. Tapi saya bersyukur berdoa Tuhan, Engkau yang memanggil kami, Allah yang setia dan menyertai dan menolong. Dan ketika saya berdoa kepada Tuhan, ada damai sejahtera yang mengalir di dalam kehidupan saya, dan saya yakin saudara datang karena sudah ada damai sejahtera. Amin, saudara. Terlebih daripada itu, kalau kita bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan, damai sejahtera itu akan melimpah di dalam kehidupan. Saudara, orang yang melayani Tuhan, sekalipun mendapat halangan, persoalan yang dia alami, tetapi kuasa Tuhan sanggup melepaskan kehidupan kita. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 23, Kisah Rasul 5 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara. Kalau boleh saya tambahkan, di penjara dan penjara yang terkunci, Yesus saudara, ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Sebagai seorang hamba Tuhan, kadangkala seolah-olah pelayanan kita akan dibatasi, dikunci dengan kekuatan dunia, saudara. Saya yakin saudara mengalami hambatan. Beberapa waktu yang lalu saya merasa ada hambatan di dalam kami melayani itu. Dan saya harus punya keberanian. Saya harus mengambil resiko untuk sebuah pelayanan. Dan saya katakan, Pak, saya mohon izin, apakah boleh siswa beribadah kepada Tuhan? Dan dia katakan, seolah-olah kami tidak memberi izin. Maaf Pak, hanya ada 3 yang saya tangkap ketika kami bergaul dengan tentara sejak 5 Mei 2011. Siap salah, mohon izin, sama siap saja. Bukankah bahasa tentara seperti itu Pak Komandan? Oh iya, tapi ini mereka berbeda keyakinan dengan saya katakan. Kami akan berdoa untuk pelatih. Kami berdoa untuk para siswa supaya semua berjalan dengan baik. Seolah-olah kami menghadapi dikunci udah bisa. Takut ada doktrin lain yang memecah belah. Dan saya katakan, apakah saya punya kekuatan untuk memecah belah instansi pemerintah yang begitu kuat dan terorganisir dengan baik?
Dan saya ceritakan itu dengan pelatih yang saya kenal baik. Terima kasih Pak Pendeta. Akhirnya kami bebas untuk beribadah, memuji Tuhan. Dan boleh merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kadang-kala saudara pun warna kuncian untuk kita bebas melayani Tuhan beda-beda macamnya ya saudara. Sesuai dengan keadaan, mungkin ada yang merasa terkunci karena ekonomi, karena orang tua seperti Ibu Ninin tadi seolah-olah dia mau bergerak. Ada yang memuji saya ini, kalau saya tinggal nanti ibu saya jatuh lagi bisa juga, dan lain sebagainya. Itu bentuk apa ini yang akan mengunci kehidupan kita supaya tidak bebas bergerak untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, sekalipun mereka sudah menyusun rapi rancangan-rancangan untuk menggagalkan pelayanan kita, tetapi percayalah bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Dan di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-18, ini ayat yang terakhir, saya harus menepati janji tidak lama ya. Wahyu 1 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, ini adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang mengarah kepada Yesus Kristus. Saya yakin bahwa kunci dari segala kehidupan dan kematian adalah Tuhan Yesus. Kunci dari segala pertolongan dan sumber jawaban kehidupan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya yakin saudara pasti mengaku dan punya keyakinan semua orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau tidak, saya harus mempertanyakan, hamba Tuhan kok nggak diurapi? Tapi jangan sombong kalau diurapi, ya saudara. Karena pengurapan itu pun turunnya daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus mengurapi kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong, jangan sampai lupa kunci ya. Kuncinya Yesus. Kalau saudara kehilangan kunci lemari, di situ ada uangnya 10 juta, saudara bingung. Lebih bingung lagi kalau kuncinya itu Yesus, saudara. Bukan hanya bingung, belum komeng bisa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan sebab aku ada, sebab anugerah-Mu. Kita semua ada sampai hari ini, kuncinya karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Selamanya pada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
kembali bahwa di tangan saudara ada kunci yang Tuhan beri untuk membuka segala persoalan di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kunci untuk kita mengalami kemenangan. Tuhan kuasa kegelapan kuasa. Tuhan memberikan kunci untuk kita berdoa dan menyembuhkan orang ketika tanda-tanda heran itu menyertai dalam kehidupan kita. Kunci itu ada di dalam tangan saudara. Oleh sebab itu jangan takut. Percayalah bahwa kehadirannya pada siang hari ini memberikan damai sejahtera dan kekuatan yang baru di dalam hidup. Dia ada, saudara, memberikan kunci apa yang kau perlukan, apa yang saya butuhkan. Karena kekuatan Allah menjadi kunci buat kita bersemangat. Kalau kita telah kehilangan semangat, ada kunci yang firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Itulah kunci yang harus kita pakai, saudara. Miliki hati yang terus bersukacita di dalam melayani Tuhan. Marilah Roh Kudus menuntun kami. Marilah Roh Kudus urapi kami, karena kami telah memiliki pernyataan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat kami. Beri kami kebahagiaan seperti Simon Petrus, Tuhan, pada pengakuannya kepadamu. Penuhi setiap kami hati hamba-hambamu dengan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau tahu pergumulan hamba-hambamu hari ini. Mungkin ada yang bersembunyi dari ketakutan yang memakai kunci dari dunia ini. Tetapi kehadiran-Mu memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Kami bersyukur. Engkaulah kunci kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus. Terima kasih. Yesus yang mempercayai dalam kehidupan kita. Kunci kerajaan surga yang Dia percayakan kepada saudara dan saya. Terima kasih, ungkapkan itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita bersyukur bersama-sama. Siapa kita sehingga mendapat kepercayaan dari surga? Apabila kunci kerajaan Allah itu terberikan dalam kehidupan kita, dapat membuka, dapat menutup. Terlebih Tuhan Yesus dianugerahkan kepada kita untuk diberitakan. Di dalam namanya ada kuasa. Di dalam namanya ada mujizat.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tetap sadar Tuhan. Kami tidak bisa lagi berbuat. Kami tidak bisa lagi melakukan sesuatu. Terima kasih yang Kudus. Kami salurkan kasih setia. Alirkan bukti pendertaan Bapa dalam kehidupan kami. Dunia semakin goncang. Ada banyak amat yang sudah tidak mempercayai bahwa Engkau Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa terkunci di dalam dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kebanggaan kami ada di dalam-Mu. Pakai terus kami apa-apa. Pakai terus apa-apa yang sudah berbicara oleh firman-Mu. Nyatakan rencana-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Pelayanan dan jemaat yang terpercayakan. Terus mereka kuat dalam pimpinan kuasa-Mu. Terima kasih pada kesempatan ini. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Saya diundang dengan hormat Ibu Deborah sama untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kembali firman-Mu beritahu, mengingatkan, menasihati kami ya Tuhan, bahwa kami memiliki Engkau Tuhan, Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang dapat mengerjakan segala sesuatu di luar pemikiran kami manusia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih boleh mengingatkan kami ya Bapa, supaya di dalam segala perkara kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan sesungguhnya kepada keajaiban-Mu, kepada mujizat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur dapat melayani Engkau Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Meskipun secara lahiriah tidak kurang-kurang kami harus mengalami banyak tantangan, banyak persoalan ya Tuhan. Tetapi sorga itu menjadi bahagian kami. Hidup kekal itu yang akan diberikan kepada kami ya Bapa. Sebab itu Engkau mengerti keadaan hamba-hamba-Mu
yang berkumpul pada siang hari ini ya Tuhan. Supaya ya Bapa, kami tetap Tuhan percaya kepadamu, karena hidup kami, hamba-hambamu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami Tuhan Yesus adalah biji mata-Mu sendiri ya Tuhan, yang senantiasa melindungi, menjaga, memelihara. Tidak ada sehelai rambut yang akan gugur kalau Engkau tidak kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan tidak sedikit kami cucurkan air mata ya Tuhan di dalam pelayanan kami Tuhan. Tetapi kami bangga Engkau Tuhan sepasang mata memperhatikan hidup kami. Engkau tetap mencintai kami ya Bapa. Oh Tuhan, dan Engkau tetap memberikan kekuatan, penghiburan kepada kami ya Bapa. Kami supaya tetap maju, tetap semangat, tetap setia sampai Engkau datang kedua kali. Berkati hamba-Mu, mungkin terbatas ya Tuhan, tetapi Engkau akan berbicara lebih lanjut. Engkau yang akan bekerja lebih lanjut, karena Engkau yang akan membela kami ya Tuhan. Engkau ada di pihak kami ya Tuhan. Maka kami tidak takut, khawatir, gelisah, bimbang, karena Engkau tetap bersama dengan kami siang dan malam Tuhan. Di mana saja kami berada Tuhan, kami boleh menikmati naungan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan Yesus bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh meneguhkan iman percaya kami. Kalau mungkin kami ada kekurangan, kesalahan, pelanggaran, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dan supaya kami boleh kembali kepada firman-Mu, mengandalkan Engkau di dalam segala perkara sebagai kunci yang sejati, kunci yang abadi, kunci yang kekal ya Tuhan. Setiap saat kalau kami memanggil Engkau, berseru kepadamu, Engkau tetap ada dan menjawab. Terima kasih, puji syukur segala hormat hanya untuk Engkau saja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama bersilakan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat sebentar kami akan bawa korban persembahan kami, ialah Tuhan Engkau membalas dengan berlipat kali ganda, dan apa yang kami persembahkan kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Cici loro teru, ayo kondo. Itu walau
Selamat siang Bapak Ibu. Halo. Tuhan baik buat kita, amin. Bapak Ibu, sebelum saya ngasih pengumuman, ada yang dari panitia. Haleluya, selamat siang. Kami dari KW Pria. Kami ada kegiatan KW Pria yaitu Rayon 2. Besok tanggal 18 jam 5 sore bertempat di PPDI Suwaru. Kami mengharapkan kerja-kerja yang ada di wilayah yaitu Rayon 2 Turen. Turen keluarga kehadirannya jangan mendapatkan paksaan sekarang. Demikian Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami dari Komisi Penginjilan akan menyampaikan kegiatan akan diadakan seminar selama 2 hari. Pada hari Rabu sampai dengan hari Kamis tanggal 19 sampai dengan tanggal 20. Nanti bertempat di PPDI Anugerah Tanggung Turen atau di di gereja Bapak Pendeta Sakius Adisejo. Adapun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, materi yang akan disampaikan adalah bertemakan tentang kepemimpinan seperti Kristus, ya, kepemimpinan seperti Kristus, dan akan meliputi seperti homiletika dan cara melayani Tuhan dan cara berkhotbah yang baik. Nah, di situ narasumber itu adalah, kalau kami buat undangan itu semua dari GBDI dari Bandung, semua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Markus Suwandi MTH, itu sebagai pembicara. Yang kedua adalah Dr. Solihin bin Midan, ya, MTH, pembicara juga dari GBDI, dan moderator dan pembicara adalah Pendeta Muda Amos STH. Nah, ini semua adalah pembicara kita dari GBDI dari Bandung. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang selanjutnya bagi Bapak Ibu peserta yang mendaftar, nanti silakan menghubungi kami atau menghubungi Ketua Komisi Penginjilan. Ya. Silakan, ada nomornya ada di sana. Nanti kami akan bagi undangan ini. Namun mohon maaf karena satu hal printer saya rusak sehingga saya kemarin nampung. Ya. Harus ini ke ini akhirnya lari. Akhirnya tanda tangan Pak Ketua itu belum jadi, Pak. Ya mohon maaf. Karena sesuatu hal secara teknis printernya rusak sehingga bingung untuk mengeprint ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus yang kedua bahwa bagi peserta yang mengikuti secara 2 hari berturut-turut akan diberikan sertifikat, ya, ataupun pesertanya adalah gembala, pengerja, majelis gereja, dan atau anak-anak Tuhan yang rindu untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi itu yang untuk pendaftaran bisa menghubungi nomor saya, ya, di kotak wilayah ada dan ataupun nanti akan kami sebar. Yang kedua bisa menghubungi daripada Ibu Ketua Komisi Penginjilan wilayah 17 Malang. Nah, Bapak Ibu, untuk undangan nanti akan menyusul, ya, kami akan susulkan secara cepat, ya, nanti kami minta tanda, mohon maaf, nanti minta tanda tangan Pak Ketua dan stempelnya baru akan diluncurkan seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Maaf, yang kedua, untuk peserta Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk penulisan di sertifikat, kami mohon dari komisi untuk bisa melampirkan atau mengirim fotokopi KTP, ya, KTP supaya nanti nama, tanggal lahir itu nggak jadi masalah, nggak jadi penulisan yang salah. Silakan mengirim KTP secara difoto atau WA kepada kami. Puji Tuhan. Itu aja tambahnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dari tidak ada. Bapak Ibu, bulan depan kita akan bertemu di Kendal Raya, dan untuk ujiannya itu dari kaum pria.
jadi bisa mempersiapkan begitu supaya lagunya bisa disiapkan dan dikasih ke konsen atau Mas Daniel Suwana. Bapak pemuda remaja ya? Maaf, saya yang ya Pelprap ya, pemuda remaja kan? Ya, pemuda remaja ya. Lalu tanggal 24 Juli kita akan doa malam dan Bapak Ibu bisa melihat di kota kita, ya, bisa lihat untuk pelayan-pelayannya. Di sesi pertama itu Bapak Markus Baji dengan Bapak Sulistiono, sesi kedua Ibu Trivena dan teman-teman. Yang kedua pengumuman saya Bapak Ibu, untuk data dari seluruh hamba-hamba Tuhan di wilayah Jawa Timur dan khususnya wilayah kita Malang Selatan ini, yang Permin 1 itu sudah. Haleluya. Ya, karena ini untuk Bapak Ibu, bukan untuk kami, bukan untuk wilayah. Kami ini hanya mengerjakan apa yang disuruh oleh majelis daerah, itu saja. Karena kami ini adalah perpanjangan tangan daripada majelis daerah, dan kami harus bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu. Itu saja yang saya mau sampaikan berkaitan dengan Bom, karena sampai tanggal 31 Juli. Kalau tidak ada itu, kalau saya belum isi bagaimana? Jangan Bapak Ibu. Lebih baik kan ada pertanyaan isi saja wis. Karena saya juga nggak tahu apakah ada termin kedua, apakah termin ketiga atau termin keempat, saya nggak tahu. Seperti itu ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi atau ini? Saya serahkan kepada bendara. Haleluya, urusannya duit. Urusannya duit. Bapak Ibu, puji Tuhan, ya dari Malang Selatan itu luar biasa diapresiasi rajin-rajin berpuluhannya. Ada kata kosong mungkin ya 1-2, tapi rata-rata luar biasa hidup Malang Selatan. Untuk perpuluhan sifatnya adalah wajib, karena itu sebagai loyalitas kita sebagai hamba-hamba Tuhan kepada organisasi. Maka itu saya berharap kepada gembala-gembala untuk mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya untuk rajin atau mau membayar persepuluhan, ya, sehingga gembala-gembala dapat membayar persepuluhan ke wilayah. Karena ada aturannya. Ya, nanti akan disampaikan Pak Stefannya bahwa sekarang itu sudah dibuat buku kerja. Jadi kalau sudah mau tanya sesuatu, gak usah jauh-jauh ke majelis daerah, karena majelis daerah sudah membuat buku kerja yang sudah diberikan hak kepada wilayah, dan itu kemarin sudah ada sosialisasi. Sekali lagi, perpuluhan adalah wajib, baik jemaat kepada gembala maupun gembala kepada organisasi. Kemudian Dankes juga sama. Kalau Dankes ini khusus para hamba Tuhannya, ya, supaya saudara bisa mengikuti dengan setia. Kalau mungkin pas pertemuan nggak bisa, bulan depannya didobel, ya. Oke, terus untuk perpuluhan harap disetor paling lambat tanggal 20, ya, jangan sampai lebih, karena saya dikasih batas untuk setor ke majelis daerah itu tanggal 20, per tanggal 20. Andai kata belum sempat kirim, bisa mengirimkan catatan dulu, ya, dan kemudian jadi sahur, ya, kemudian nanti pertemuan depannya dikasih saya. Ya, terus yang kedua, saya mohon maaf kepada mungkin Bu Yoga itu, ya, kemarin sudah sempat saya katakan bantuannya turun bulan Agustus, ternyata mendadak ada surat dari MD untuk Agustus September bantuan ditutup sementara. Gak apa-apa ya Bu Yoga, ya, di pending ya. Saya sudah bilang ke aku, tapi ternyata mendadak ini ada aturan yang sudah saya share di grup, karena bulan September itu akan ada PKG
di agrowisata. Mungkin majelis daerah keuangannya dialokasikan buat PKK. Berkatnya banyak. Haleluya. Terus yang ketiga, saya berharap bendahara-bendahara KW begitu saya masuk meninggalkan meja, tolong langsung diambil ya, supaya nanti tidak tertinggal. Saya tidak pura-pura ya. Begitu saya masuk nanti kan tidak ada orang, ya, langsung amplop-amplop yang ada di meja itu diambil masing-masing. Kemudian untuk Bapak Ibu saya mohon dengan hormat untuk sekarang menyimpelkan tentang amplop perpuluhan, bukan ngirit tadi, cek ngirit apa enggak. Jadi nanti per bulan masukkan satu amplop, ya tulis saja perpuluhan sekian dan kesekian diakonia sekian, ya supaya meringankan tugas saya kalau nyatet di saudara boleh orang ngarit di diakonia. Nah, kalau dicatat jadi satu saya enak langsung, oh ini perpuluhan sekian dan kelas tak ketik dan selesai. Bukan ngirit amplop, amplopnya masih banyak. Yang keempat, tadi saya sudah koordinasi dengan Bapak Ketua untuk acara penginjilan, maka wilayah akan membantu 1 juta. Setuju ya? 1 juta dari uang diakonia. Ya. Terima kasih. Ya, betul. Kita berharap ini menjadi berkat. Ya, puji Tuhan. Untuk selanjutnya pengumuman untuk PKG dan apapun nanti akan disampaikan Pak Ketua. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Saya langsung saja tanggal 12 sampai 14 September. Nanti itu Januari sampai dengan bulan Maret atau bulan November tahun lalu sampai dengan Februari tahun 2000 ya, sudah termin pertama itu sudah ini dan kelengkapan sudah saya lengkapi dan ini proses data. Nah, yang termin 2 Bapak Ibu ini saya sedang minta datanya. Jadi saya belum tahu siapa yang sudah mengirim atau mengisi form Google itu dengan baik. Nah, saya karena ini adalah untuk majelis daerah dan itu Bapak Ibu untuk kalau kita ada kegiatan mereka akan membuat seperti kayak barcode gitu ya. Jadi tidak perlu scan tidak perlu tanda tangan lagi, cukup scan datanya Bapak Ibu semua sudah lengkap ya. Jadi harapan kami ya Bapak Ibu bisa mengisi itu dengan baik. Nah, kalau ada kesulitan Bapak Ibu dalam pengisian itu, apakah itu pengisian melalui data-data ataupun ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung japri ke saya. Gitu ya. Beberapa hamba Tuhan memang sudah ada yang japri ke saya menginformasikan. Kayak seperti sertifikat sekolah Alkitab itu sudah hilang gitu ya. Itu tidak, saya sudah sampaikan juga, saya sudah tanya juga ke Sekda gitu ya. Tidak apa-apa. Yang pokoknya Bapak Ibu mengisi dulu, ya, mengisi dulu. Lalu kalau ada perbaikan itu ada batasnya 2 kali dalam pengisian Google Form itu, ya. Jadi bisa diulang lagi, bisa dilihat lagi. Kalau pas ada ketemu, nah ini kalau seandainya sudah lewat bulan Juli bagaimana? Begitu ya pertanyaannya. Sudah lewat, karena ini batasnya 31 Juli. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu nama jelas, gereja jelas, lalu alamat gereja jelas, gitu ya. Lalu soal masalah titel ataupun sertifikat itu kalau seandainya ada harus diisi Bapak Ibu, ya harus diisi. Kalaupun kayak sisal, kelisut, ya ataupun sudah hilang begitu ya, tidak apa-apa Bapak Ibu, dikosongkan yang itu. Tetapi yang penting maksudnya alamat, nama yang lengkap, nama yang jelas begitu ya, sesuai KTP, lalu KTP difoto gitu ya, itu Bapak Ibu harus mengisi karena itu menjadi kelengkapan. Ya, saya juga sudah tanya ke Biro Multimedia seperti itu gitu ya.
Jadi harapan kami, Bapak Ibu, untuk wilayah Malang Selatan ini bisa 100% mengisi, ya, bisa 100% mengisi. Jadi itu harapan kami karena itu akan kembali lagi kepada Bapak Ibu. Akan kesulitan kalau Bapak Ibu akan mengikuti, nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua gitu ya, ada surat dari daerah mengenai PKG ya Pak. Ya, itu salah satunya nanti itu Bapak Ibu. Kalau itu seperti kita scan saja barcode-nya kita itu akan muncul. Nah, seandainya Bapak Ibu ingin ikut seperti hal-hal kegiatan daerah, ya, itu nanti Bapak Ibu akan, kalau tidak mengisi akan kesulitan. Gitu. Ya, itu jadi saya mau bertanya ini, adakah kesulitan Bapak Ibu dalam pengisian Google Form tersebut? Ya, apa ada yang belum isi ya? Saya tidak, saya Pak Yatno suruh angkat tangan, saya harus angkat tangan. Bapak Ibu tahu sendiri lah. Pokoknya nanti saya itu dapat datanya gitu. Saya dapat datanya. Saya akan japri. Ya, saya akan japri. Ya. Ibu-ibu gembala boleh. Nah, ibu gembala maksudnya gini. Yang ada pengembalaan dua, ya, kayak seperti Pak Gideon Joko dengan Ibu Amika itu kan ada kayak Pak Yatno dengan Ibu ya Pak Dedan ya, yang kemarin juga Pak Dedan Ibu Tia juga. Apakah saya harus mengisi? Tetap harus mengisi, ya, karena Ibu pengembalaan di Gua Cina. Ya. Seperti itu. Jadi yang ada dua pengembalaan itu harus mengisi. Ya. Kalau apa namanya yang Pak Daud ini ya di Gunung Merak itu bagaimana ya? Saya juga lagi mungkin bisa diwakilkan Ibu gitu ya. Karena Gunung Merak itu terdata ya, terdata di daerah. Jadi bisa Bu, bisa ya. Siapa lagi ya? Ibu Pak DIH ya, Elias, seperti itu. Itu datanya. Termin 2 itu lebih lengkap Bapak Ibu, lebih lengkap. Datanya itu lebih lengkap daripada termin yang pertama. Termin yang pertama itu tidak perlu foto gereja, depan gereja. Kalau yang kedua ini harus ada foto gereja, depan foto gereja, pastori. Kalau berdekatan dengan foto dengan pastori ya harus difoto satu pastori satu ininya. Itu harus lengkap. Kalau yang bisa isi diisi. Makanya itu saya bilang untuk supaya tidak Bapak Ibu kerepotan, data-data itu dilihat dulu, ya. Jadi fotonya itu difoto, dimasukkan di HP sehingga itu langsung diupload aja, diisi di dalam dokumen. Nah, dalam pengisian ini saya mau tanya apakah ada kesulitan? Kalau tidak ada, yaitu PKG, peningkatan kompetensi gembala, yang sudah di-share ke kami suratnya, ya. Tadi sudah saya bagikan kepada saudara-saudara atau di grup wilayah, tolong dipelajari di sana. Cuman tadi sudah disinggung oleh bendahara bahwa di bulan, karena itu dana akan dialokasikan di acara tersebut, maka bulan Agustus dan September sementara tidak mencairkan dana bantuan apapun, ya. Mungkin kalau sakit, yang lahiran sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya, artinya sudah selesai. Jadi kalau yang saudara ngajukan pembangunan, tempo hari disampaikan di bendahara Agustus cair, ya ternyata itu bukan ada pada kami, tetapi ada pada daerah, karena itu dipending untuk kegiatan PKG, bukan LKG, PKG. Puji Tuhan. Ya, sebenarnya itu kalau dilihat isinya juga bagus, ya, bagus. Cuma kadang kala belum tahu persis gitu loh, ya belum tahu persis. Makanya kita nggak usah banyak menduga-duga.
yang kurang tahu persis gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu meningkatkan kualitas pelayanan kita, walaupun kita ada di, kalau kita dengar berita-berita di wilayah lain, ya, ayo kita fokuskan di wilayah kita, ya, untuk lebih baik, lebih maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Setuju? Ya, daripada kita terkecoh ikut-ikutan yang lain-lain kemudian tidak membangun, ya, lebih baik kita tingkatkan wilayah kita, ya, supaya lebih baik. Ya, perpuluhan memang mendapatkan apresiasi, ya, tapi kita nggak usah bangga dalam hal itu, karena itu adalah kewajiban kita terhadap Tuhan. Ya, harus kita lakukan bersama-sama. Kita ngajar kepada jemaat supaya juga jujur, taat, dan seterusnya, seperti tema yang ada ini. Ya, ini bisa juga kita gunakan keseluruhannya untuk melakukannya, ya kan? Puji Tuhan. Maka kita juga harus lakukan itu sebaik-baiknya. Demikian pula yang kedua, ya, tentang penginjilan, ya, seminar penginjilan itu yang sebenarnya mau dilaksanakan seminar itu tanggal 19 di Sidoarjo. Rupanya karena ada kegiatan kemarin yang tanpa direncanakan, gitu ya. Didahului dengan kegiatan kemarin tanpa diundang, ya, sampai juga mobil saya dua-duanya itu, ya, ikut, ya, kademen, sehingga baru yang 1 R3 tadi sudah bisa, ya, puji Tuhan. Kemarin bisa, cuman sempat macet, ya, macet karena apa, koplingnya, ya, mungkin lengket, ya. Nah, tadi sudah bisa, sudah saya pulang. Baik, jadi seminar yang rencananya di Sidoarjo tanggal 19 dialih di Tanggung, gitu, seperti tadi yang disampaikan itu, ya. Maka itu karena ini sekupnya wilayah, saya himbau, ya, untuk saudara-saudara kirimkan pembantu pelayanan, ya, aktivis yang ada di gereja kita masing-masing. Ayo kita dukung, ya, karena ini juga kegiatan wilayah, ya. Cuma yang menangani semuanya itu dalam programnya penginjilan, jadi kami setujui untuk dalam hal itu karena kami anggap bahwa itu juga bisa untuk memajukan, dan pembicaranya pun orang-orang GBDI, gitu ya, orang-orang GBDI yang selama ini juga banyak berkecimpung di dalam hal itu, bahkan juga tingkat titelnya juga sudah lumayan, ya. Sudah S3, doktor, ya. Kalau kita kan belum doktor. Puji Tuhan, ya. Nah, ayo tolong tingkatkan dan kirim, ya, orang-orang yang bantu pelayanan, ya, agar bisa juga mendukung pelayanan kita lebih maksimal. Kalau kita ini punya tenaga-tenaga yang membantu kita lebih baik atau juga lebih maju, gembala-gembala juga agak ringan, ya, pasti ringan karena terbantu, gitu ya, terbantu. Paling kita tinggal mengkoordinir, kita juga tinggal mengarahkan, ya, tinggal memberi tugas dan sebagainya, ya. Kami juga begitu, sudah beberapa banyak yang mereka sudah ambil dalam pelayanan, maka saya tinggal pantau, saya tinggal maju nyupport, dan kemudian mereka tinggal kerjakan ABC dan lain sebagainya. Nah, perlu juga dibekali memang kalau mereka diberikan pengarahan dan kemudian diajak maju bareng-bareng, dan terlebih itu dimodali, apalagi ada seperti ini, wilayah punya program seperti ini, ya. Nanti program ini biar juga diagendakan didokumenkan oleh sekretaris, ya, yang nanti bisa dimasukkan ke multimedia di daerah, ya, seperti itu. Jadi setiap kegiatan kita yang eventnya besar, sebenarnya wilayah juga kita harus mesti masuk terus, supaya ketika nanti saudara juga sudah ngisi Google Form, dan ketika sudah masuk di keanggotaan daerah Jawa Timur, saudara bisa mengakses sendiri. Jadi nanti wilayah 17 apa saja kegiatannya di situ, ya, dokumennya apa saja di situ. Kemudian kegiatan apa saja tercatat di sana, berapa jumlah yang anggotanya. Nah, itu nanti akan bisa, saudara juga akan bisa nanti masuknya ke multimedia ketika kegiatan di gereja masing-masing.
ya itu bisa masuk di sana. Dan kalau sudah masuk di sana, dokumen ini akan untuk selamanya, ya untuk selamanya. Database ini akan disempurnakan, semuanya itu terdata secara akurat, ya. Oleh sebab itu kita dukung program ini, ya, supaya juga gereja kita baik itu Jawa Timur akan lebih maju. Makanya jangan sampai ada di antaranya atau di antara saudara ketika dimintai data, kemudian bolak-balik kok data, sampai ada yang jengkel. Padahal itu bukan untuk kepentingan wilayah, kepentingan kita, ya. Dan itu nanti kalau sampai nggak masuk, di situ ada juga ya dicantumkan rekening itu sampai suruh masukkan, iya kan? Nah itu mempermudahkan kalau daerah itu akan ada bantuan, tinggal langsung ini langsung dibuka klik, ya pendetanya, kemudian datanya lengkap, sampai nomor rekeningnya ada, jangan nomor rekening listrik, nggak masuk nanti pulsa listrik masuk. Ya. Nah itu, jadi tolong Google Form-nya juga diisi dengan sebaik-baiknya. Itu data saudara nanti akan masuk jadi satu itu sudah tidak akan. Kalau itu sudah semua rapi, nggak akan lagi dimintai lagi. Ya periode berikutnya, kalau yang meneruskan nanti periode berikutnya itu nggak berubah programnya, tinggal melanjutkan, saya rasa masih tetap sama. Ya. Dan tidak bingung lagi, ya tidak ada kesulitan lagi, tinggal akses saja. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi untuk penginjilan yang akan dilaksanakan nanti tanggal itu, tolong ya, kemarin saya sudah share ya bahwa karena kegiatan penginjilan itu lingkupnya wilayah, artinya seluruh hamba Tuhan dilibatkan dan anggotanya yang pelayan-pelayan, maka saya tidak mengizinkan tanggal itu ada kegiatan dari KW lain, ya. Artinya KW wanita atau KW Pelpra itu ditunda dulu, ya. Minimal dalam 1 tahun ada event dari KW yang besar yang nanti kami wilayah, ya, bisa menopangnya walaupun dananya belum banyak, ya, tetapi itu bisa digunakan untuk peningkatan kita wilayah yang ada di wilayah 17 ini, ya. Mungkin sekarang ini yang melaksanakan kegiatan adalah komisi penginjilan, nanti panitia lokalnya, ya, dan kemudian berikutnya mungkin bisa KW yang lain, ya, tahun yang berikutnya, ya. Dan kalau sampai juga 5 tahun nanti kan ada paling tidak ya 4 kali lah sudah bisa 4 KW gitu ya. Dan kalau masih kurang ya dilanjutkan periode yang berikutnya, walaupun ya kami sudah ganti, tetapi hal itu kan masih bisa dilanjutkan, gitu kan? Puji Tuhan, seperti itu. Lalu dari panitia Natal ada yang mau disampaikan? Silakan. Sebelum ditutup ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya bertiga, saya sendiri, kemudian Pak Samuel Panjaitan dan Ridena dipercayakan oleh wilayah untuk sebagai panitia Natal, dan dipercayakan juga untuk mengajak teman-teman, ya, karena kami bertiga tentunya tidak bisa berjalan. Jadi dari pengurus wilayah mempercayakan untuk mengajak teman-teman untuk bekerja dalam hal mensukseskan akan perayaan Natal tahun 2023. Dan tadi saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Ketua bahwa hari ini yang sudah saya ajak dan sudah saya daftar itu nanti akan didoakan, terus saya panggil satu persatu dari Bapak Ibu yang sudah saya ajak, ya, catat
supaya nanti setelah saya panggil bisa datang ke depan untuk bersama-sama kita berdoakan oleh pengurus wilayah. Langsung saja saya panggil yang pertama Bapak Pendeta Samuel Anggota, kemudian Ibu Trivena, supaya langsung saja maju ke depan. Kemudian Saudara Daniel Rutukan, Bapak Pendeta DIH Andreas, Bapak Immanuel Junandri, Ibu Pendeta Seka Atimeta, Ibu Pendeta Tias Bedanuti, kemudian Saudara Usiel Yuki, Saudara Yohanes Suwana, Ibu Yokepet Suari, kemudian Bapak Zakius Adi Secok. Ini adalah teman-teman saya dalam menjalankan tugas kepanitiaan Natal, adalah para koordinator. Kemudian nanti kita akan sama-sama berbicara tentang program kita. Rencana saya nanti kalau Bapak Ibu menyetujuinya itu hari Senin depan, dan kita akan adakan rapat. Inilah Bapak pengurus wilayah, saudara-saudara yang sudah saya ajak untuk bekerja sama, ya, mohon untuk didoakan. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang akan bekerja di dalam Natal 2023, itu di tanggal 11 Desember nantinya, ya. Di tanggal 11 Desember, bukan Januari. Ya, kita ngambil di tahun ini, ya, di tanggal 11 Desember minggu kedua. Ya, di tepatnya seperti kegiatan wilayah. Cuma nanti kita buat acaranya mungkin beda dari yang lain. Ya, kita coba libatkan banyak jemaat. Ya, kalau dulu hanya beberapa hamba Tuhan atau keluarga hamba Tuhan dan beberapa pelayan-pelayan saja. Tetapi sekarang, ya, saya memberikan kepercayaan kepada kami pengurus, memberikan kepercayaan kepada panitia untuk melaksanakan dan juga merencanakan, ya, nanti anggaran bisa dikondisikan, ya. Baik, kita pujikan. Ya, melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi, melayani
kami datang kembali menghadap hadirat-Mu, Bapa yang mulia, Kepala Gereja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau bulan yang lalu kami telah membentuk kepanitiaan Natal KSB, dan saat ini kelengkapan sebagai koordinator maupun juga pengurus-pengurus yang ada yang akan membidangi sesuai bidangnya masing-masing. Kelengkapan yang telah disampaikan saat ini Bapak, siang hari ini kami hamba-Mu wilayah menetapkan hamba-hamba Tuhan yang akan bekerja di dalam kepanitiaan Natal tahun 2023 tanggal 11 Desember nanti. Itu sebabnya kami teguhkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan kuasa-Mu mengalir kepada seluruh hamba-hamba-Mu kepanitiaan Natal tahun ini, agar semua dapat terlaksana dengan baik, dengan urapan yang datang dari Tuhan. Segala hal yang diperlukannya, kami percaya Engkau ada bersama dengan hamba-hamba-Mu. Engkau melengkapi, Engkau memberkati, bahkan juga tidak akan mengalami kekurangan. Kami percaya tidak akan defisit. Kami tahu Tuhan Maha Dahsyat, kami tahu Tuhan Maha Sempurna, yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Mujizat-Mu masih tetap ada sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Natal ini Tuhan kami rindu juga jemaat-jemaat terlibat, mereka bisa merayakan bersama-sama. Biarlah semuanya Tuhan berikan hikmat, bahkan juga kepanitiaan yang ada untuk mengelola ini, baik itu acara maupun juga bagian-bagian yang sudah ditentukannya, bahkan kelangsungan berikutnya ketika akan ada rapat berikutnya untuk menyempurnakan kegiatan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami serahkan pelayanannya dan tugas-tugas mulai dari sekarang ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja dan merancangkan, menyempurnakan rencana kegiatannya. Tuhan memberkati. Untuk kepastian tempatnya, tempat rapat nanti kita bicarakan di grup. Itu kan. Terima kasih, saya bilang sejenak sehubungan dengan rencana seminar ya. Jadi kami sudah jauh-jauh hari dari Komisi Penginjilan ini punya rencana mengadakan seminar yang ada. Sepertinya mau bikin worship yang ada, berpikir yang ada, tetapi karena personal dari Bandung sana yang grup ini ada kegiatan yang sama di Bandung sana, sehingga kami harus tunda, harus alihkan tema seminar yang ada. Saudara tentunya di dalam hal ini sudah tahu bahwa pembicara-pembicara itu sudah orang-orang sudah kompeten, bahkan dia tenaga, saudara guru di soal kita bikin ada sana juga, dalam pelayanan yang ada di mana-mana, sehingga kami tidak meragukan dalam pelayanannya, apalagi dia juga sama-sama GPDI. Saudara tentunya setiap hamba Tuhan itu rindu dalam pelayanan gereja lokal itu maju, saudara ya. Itu sebabnya kami sengaja gembala-gembala sidang wilayah selatan ini bisa hadir semuanya nanti, dan seluruh majelis jemaat yang sudah terlibat di dalam pelayanan, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan, itu semua bisa dihadirkan, saudara ya. Karena nanti saya diajar tentang homiletika, tentang cara-cara berkhotbah yang baik itu bagaimana, saudara, supaya mereka bisa dibekali dalam hal ini. Saudara, kalau mereka nanti seringkali kan ada pembelah sidang atau pengerja khotbah sembarangan tanpa ada tema, saudara, dan khotbahnya tidak terarah, pelayanan diarahi khotbah, kan ada seperti saudara, karena apa? Kurang pemahamannya. Itu sebabnya kami Komisi Penginjilan mengadakan hal ini, saudara, supaya membantu gereja-gereja lokal di dalam pelayanan gereja lokal yang ada, saudara. Nah, dalam saudara tentunya di dalam setiap kegiatan tidak terlepas dari dana yang ada. Saudara, karena kami nanti ingin tahu seberapa yang hadir, saudara nanti tolong sesudah surat nanti diedarkan,
tolong segera minta jawaban. Mau Pak Haji Sukaton, terus berapa yang dibawa, 2 atau 3? Tolong untuk semua peserta, saudara, namanya plus titelnya pun itu disebutkan. Itu untuk sertifikat yang ada, saudara, ya. Saudara, dan kami dari Komisi Penginjilan sudah kerjasama gotong royong bagaimana caranya untuk menjamu, dan terima kasih kalau dari KSP wilayah membantu 1 juta. Terima kasih untuk meringankan beban kami. Dan di dalam acara saudara nanti itu memang ada 3 session, saudara, untuk bisa maksimal penerimaan kita dan mengerti, karena nanti akan tanda jawabnya. Dan kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di sana, ya. Dan mereka yang dari jauh ke sini supaya juga lega, saudara, bahwa apa dipersiapkan sementara ini mendapat sasaran yang tepat, ya, itu saudara. Jadi setiap peserta tidak dipungut bantuan, saudara, tidak dipungut bantuan kecuali hari yang kedua ada kolektor sekali saja, ya. Hari yang kedua ada kolektor saja, dan untuk gembala-gembala sidang juga ada sedikit ganti bensin, ya, untuk gembala-gembala sidang yang mengikuti hari yang pertama dan hari yang kedua. Hari pertama ada bensinnya, hari kedua ono wis masukin 2 bahasa dan seperti itu. Jadi kami jelaskan supaya hari ini sudah dimengerti semuanya, ya. Dan terima kasih buat dukungan semuanya dan terlibatnya seluruh hamba-hamba Tuhan dan pembela sidang atau majelis gereja atau pelayan gereja lokal untuk bisa menghadiri undangan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk doa malam, ayo kita tingkatkan kembali karena bulan lalu kita belum berjalan. Nah, nanti di bulan ini tanggal 24 itu yang di Sukanyar, ya, ya kita sama-sama ke Sukanyar, bukan ke Wediawu. Iya, seperti itu, ya. Jadi nanti yang dari sini kita rombongan bareng-bareng. Kalau memang banyak yang ada di sini, ya perlu mobil 2 ya nggak apa-apa. Nanti bisa bawa 2-duanya. Yang penting yang nyopir ada. Saya nyopir 1 cukup. Baik. Ya. Tapi puji Tuhan, rata-rata hamba Tuhan sudah mulai punya mobil semua. Ya nggak minus. Dulu mau mekar ya, iso biaya. Jadi sopong tuannya sama, iya kan? Tuannya sama. Mungkin dikira lepas dari utara kita nggak bisa makan. Ya tetap bisa, mau punya tangan. Ternyatanya juga diberkati, ya kan? Perpuluhannya saya perhatikan itu per bulannya sampai 14 juta ya. Bisa sampai 14 juta itu yang bisa masuk. Luar biasa. Ya, kita ini bangga karena Tuhan Yesus. Ternyata kita juga enggak kerdil ya, diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Baik, saya rasa sudah tidak ada pengumuman lagi. Kita berdoa buat Ibu Dinin dan keluarganya. Pak Satyo sekalian kita doakan. Ya, walaupun sudah emeritus karena jasanya melayani pekerjaan Tuhan cukup senior ya. Bagi saya itu sangat senior, Pak. Tolong dengan kekuatan terlebih ya Bu Dinin ya, menerima berkat ini diterima dengan ucapan syukur. Kemarin itu ya ketika kami pikirin banjir itu ya, kami tetap katakan ya mengucap syukur saja ya, gitu kan. Mau apa lagi, karena semuanya itu Tuhan lakukan baik buat kita ya. Baik, mari kita berdiri, kita pujikan dengan satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
ini yang sudah kita gunakan. Sungguh ya Bapa dalam surga, hanya oleh karena berkat kemurahan-Mu semata, kalau sampai hari ini kami hamba-hamba Tuhan, wilayah 17 Malang Selatan yang ada, boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Walaupun banyak Tuhan badai-badai ya Tuhan yang menerpa, tetapi oleh karena nama Yesus itu ada dalam kehidupan kami, kemenangan demi kemenangan tetap kami Tuhan dapatkan. Karena pembela penjaga kami bukan manusia, yang penjaga kami adalah Allah, Raja dan segala Raja ya Tuhan, yang tidak pernah terlelap ya Tuhan di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan yang sudah pimpin ibadah wilayah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Dan pada saat Tuhan siang hari ini sebelum kami mengakhiri acara ini, secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu sekalian, Bapak Tuhan Setio dan Ibu yang ada, yang sama-sama dalam lansia dan sama-sama ya Tuhan dalam mengalami gangguan kesehatannya. Tuhan, secara manusia sudah tidak bisa berdaya, sudah tidak ada kekuatan ya Tuhan yang diandalkan. Tetapi Tuhan kami yakin Tuhan Engkau melihat kesetiaan selama dia masih ada dulu ya Tuhan si kuat. Dia begitu setia, teguh dalam melayani, mengerjakan Tuhan pelayanan yang Engkau telah bebankan dalam kehidupannya. Dan saat ini keduanya mengalami Tuhan gangguan kesehatan. Biarlah Tuhan penghiburan dari Allah Roh Kudus sedang kita memberikan satu penghiburan pada hamba sekalian ini. Bahkan di dalam situasi keadaan sangat tidak baik Tuhan, dia tetap mengucap syukur kepada-Mu, tetap keluar pujian-pujian dalam hatinya. Karena Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur, yang sanggup memberikan satu penghiburan dalam kehidupannya. Demikian juga putrinya yaitu Ninin yang harus merawat kedua orang tuanya. Tuhan, tentunya Tuhan tidak mudah untuk merawat orang tua yang ada, tapi mari Tuhan berikan hikmah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, kesehatan dalam fisiknya. Suami istri yang ada, mungkin anak-anak juga untuk bisa membantu merawat kakek nenek yang ada, sehingga yang keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Walaupun Tuhan dalam sisi yang lain ada tantangan yang ada, sehingga sukacita daripada Allah senantiasa ada, sehingga ibu ini bisa merawat kedua orang tuanya dengan penuh Tuhan kasih yang ada, dan nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Kami melihat Tuhan ada beberapa Tuhan hamba-hamba Tuhan yang tidak sempat hadir pada saat ini. Tuhan, di mana kemana dia berkata, berikanlah kepada mereka semua hati yang loyalitas ya Tuhan, sehingga mereka menghargai, menghormati setiap keputusan SB wilayah yang ada ini, dan setiap kegiatan-kegiatan ya Tuhan. Dia tidak mencari kesibukan di luar sana ya Tuhan, tapi dia Tuhan sudah mau mengutamakan, karena ini sudah jauh sebelumnya sudah diberitakan untuk diperhatikan dan dihadiri dalam setiap kegiatan yang ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat komisi-komisi yang ada, yang Tuhan dalam wilayah yang ada, seluruh pakai segala pengurus-pengurus yang ada, untuk mereka mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan ya Tuhan. Karena kami melayani bukan melayani wilayah, bukan melayani manusia, tapi melayani Tuhan. Hamba yang setia adalah hamba yang akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya berikan roh ketundukan kepada kami, supaya kami belajar Tuhan seperti Engkau, walaupun sebagai Allah tidak mempertahankan kealahannya, tapi mengausahkan diri sama seperti manusia, bahkan rela mati salib. Siapakah kami ini ya Tuhan? Apa yang kami andalkan? Saudara Tuhan, selagi kami masih ada kesempatan untuk melayani, biarlah kami melayani Engkau dengan keseluruhan, dengan penuh tanggung jawab,
Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan kami bisa berbuah dan buah kami bisa dinikmati oleh banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan ya Bapak. Kami berdoa buat Tuhan hamba tempat ini, Saudara Joko sebagai gembala sidang tempat ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati tempat yang indah tempat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati juga dengan bilangan jiwa-jiwa ya Tuhan yang belum mengenal Engkau, justru mengenal Engkau, sehingga bangku-bangku atau kursi-kursi yang tersedia ini setiap jam-jam ibadah penuh dengan jiwa-jiwa yang merasa haus dan lapar akan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu sekalian dalam pelayanannya. Dan Kau pakai terus lebih heran, lebih dahsyat, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Demikian juga KSP wilayah kami yang ada, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua untuk bisa membimbing kami seluruh Tuhan, Tuhan anggota wilayah yang ada ini Tuhan dengan sebaik-baiknya. Karena kami semua sama-sama bekerja untuk memajukan pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai rasa syukur, keluarga hamba tempat ini sebentar akan berbagi berkat jasmani untuk kami. Sebelum kami nikmati kuduskan itu berkat dalam kuasa firman-Mu dan bubuhkan berkat atasnya, supaya makanan minuman kami nikmati bisa memberikan kekuatan kesehatan untuk kami gunakan terus melayani Engkau ya Tuhan. Sesudah itu kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke tempat masing-masing. Sebagaimana tadi Tuhan menghentar perjalanan kami dari rumah kita tempat ini dengan selamat, demikian juga sepulangnya kami tempat ini, kami pun tiba di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat, dan kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita mengangkat kedua belah tangan kita, dan pada akhirnya Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang kami kasihi, sesudahnya kita menikmati berkat-berkat rohani yang luar biasa lewat ujian, kesaksian dan pemberitaan kebenaran firman-Mu yang boleh mendorong, menguatkan, meneguhkan kami semuanya. Pulanglah saudara di bawah berkat yang daripada Allah, cinta kasih dalam Yesus Kristus serta persekutuannya yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tetap ada beserta dalam hidup saudara dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan hati yang penuh pengucapan syukur yang sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang. Oleh wilayah untuk saya melayani di tempat ini bukan karena saya lebih dari saudara. Saya menaruh hormat kepada para senior dan saudara-saudara yang masih muda di dalam pelayanan. Kita sama-sama di hadapan Tuhan adalah rekan sekerja Allah. Amin. Jadi kalau saya di depan ini bukan berarti saya lebih dari saudara. Karena kadang kecenderungan kalau orang sudah berdiri di atas mimbar, yang lain itu lebih kecil, levelnya di bawahnya. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Tetapi saya sampaikan hal ini supaya saya sadar diri. Kita semua sama di hadapan Tuhan, saudara. Ya, jadi saya nggak lebih daripada saudara, supaya saya tidak jatuh di dalam kesombongan karena ada kepercayaan di depan mimbar, saudara. Tetapi mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 16, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Saya yakin firman Tuhan ini sudah kita baca semua ya saudara, dan seluruh Alkitab saya yakin kita semua sudah pernah membaca. Mari kita sama-sama membaca di dalam Matius 16 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Saudara, saya ingin memberikan kesan pada saudara. Mungkin saya pelayanan baru sekali ini, saudara. Tetapi dalam kerinduan saya, firman Tuhan yang saya sampaikan mengena dan selalu teringat. Karena untuk meninggalkan kesan dalam firman Tuhan seumur hidup itu sulit, saudara.
Kadang seminggu sudah lupa. Makanya saya mau beri tema yang saudara tiap hari temui dan saudara bawa, yaitu tentang kunci. Ya. Jadi temanya hari ini adalah kunci. Ya saudara, saya yakin hari ini semua pegang kunci ya. Ada kunci sepeda motor, kunci mobil, kunci rumah. Kalau rumahnya kosong, pasti saudara bawa kunci. Yang nyayur bening juga pakai kunci ya. Jadi kalau saudara ikat firman Tuhan kunci saja. Tidak tahu itu kunci apa, saudara. Tetapi saya mau memberikan tema ini sangat sederhana tentang kunci saja. Saudara, di dalam firman Tuhan ini Yesus sampaikan kepada Petrus tentang kunci kerajaan sorga. Ya saudara, yang disampaikan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bahwa kalau kita mempelajari tentang kunci itu alat yang sederhana, ya, kecil tetapi sangat bermanfaat. Kalau rumah saudara dikunci dan kuncinya hilang, saudara pasti bingung, kan begitu. Saudara mau masak sayur bening gak ada kunci juga bingung, sekalipun kuncinya lain, bukan kunci rumah, ya saudara. Awalnya buka rumah dulu. Dan ini saudara, tapi ini adalah pandangan-pandangan yang umum. Nanti ke firman Tuhannya nanti supaya saudara lebih mengerti ya. Kita semua belajar. Bukan berarti saya lebih mengerti kan. Tetapi kunci itu selalu melekat dengan kehidupan kita. Kalau kita kehilangan kunci, bingung. Jangankan kehilangan, lupa saja bingung. Saya yakin semua pernah punya pengalaman dengan kunci ya. Kuncinya hilang, kuncinya ketelesut, kuncinya kemana lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan pernah punya pengalaman. Tetapi secara rohani bukan kunci itu yang saya maksudkan, tetapi kunci kerajaan sorga. Awal daripada Petrus mendapat pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah dimulai dari ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadaku, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Simon Petrus mendapat pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus, awal dari dia terima kunci kerajaan sorga adalah karena dimulainya Petrus punya pengakuan yang benar tentang Yesus Kristus. Sementara ada orang yang ketika mendapat pertanyaan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang berkata, ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Pengakuan seseorang tentang Yesus itulah yang menjadi awal kebahagiaan.